Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala sukadi saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sejenak. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami, karena kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami. Ya Bapa, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ibu Bapa, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang komandan menyuruh prajuritnya untuk maju berperang, maka ia harus siap maju untuk berperang. Dan ketika komandan menyuruh prajuritnya untuk tinggal menjaga markas, itu pun dia harus siap untuk menjaga markas tanpa ada dalih. Prajurit tidak pernah takut kepada apapun. Dia harus menjadi orang yang berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian Tuhan memanggil Yeremia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terutama berfokus kepada
kepada hukuman dan malapetaka yang disampaikan kepada bangsa Israel. Yeremia sebagai seorang yang masih muda dan halus perasaannya, dia juga sangat mengasihi bangsanya. Sebenarnya Yeremia tidak mau menyakiti hati bangsanya dan enggan dia menyampaikan hukuman dan malapetaka itu kepada bangsanya. Oleh karena itu, dia mengatakan kepada Tuhan dalam ayat 6, "Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih sangat muda." Tapi Tuhan mengatakan lagi, "Janganlah katakan aku masih muda. Kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi. Dan apapun kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Hal itu bukanlah suatu pekerjaan yang gampang bagi Yeremia. Firman Tuhan itu bagaikan api dalam hati Yeremia. Tidak boleh tidak, harus dia sampaikan. Harus berani menyampaikan tentang dosa-dosa bangsanya, dan akan datang hukuman kalau tidak bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia bersikap jujur kepada Tuhan. Kita lihat dia mengatakan bahwa semua kelemahan-kelemahan Yeremia kepada Tuhan, yaitu ketidakpandaiannya untuk berbicara dan kemudaannya, semuanya dia sampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memperlengkapi dia. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Yeremia. Tuhan akan menyempurnakan Yeremia. Demikian juga kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai pelayan Tuhan tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Dan Tuhan mengetahui siapa kita sebenarnya, walaupun mungkin orang yang di sekitar kita tidak mengenal kita, siapa kita sebenarnya. Tetapi Tuhan lebih jelas mengenal kita dengan segala kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan-kekurangan kita. Oleh karena itu, di dalam kita melayani, kita akan mengaku dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita terbuka dengan rendah hati, kita katakan kepada Tuhan kelemahan-kelemahan kita. Maka Tuhan akan pasti menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dipanggil Tuhan menjadi pelayannya. Semua anggota jemaat dipanggil Tuhan, terutama yang sudah ditahbiskan. Tentu apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Memang tidak gampang untuk memberitakan berita kebenaran firman Tuhan itu, karena di dalam kita memberitakan firman Tuhan itu pasti ada yang tidak senang, pasti ada yang tersinggung, pasti ada juga mungkin yang marah, karena kebenaran firman Tuhan itu mungkin menyinggung perasaannya.
karena mungkin saja dia melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan, engkau harus pergi dan menyampaikan firman-Ku kepada siapa saja kamu kusuruh. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong kita, menyempurnakan kita di dalam kita melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Oleh karena itu, marilah kita semuanya menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu ini bisa mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami semuanya menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Engkau sempurnakan kami ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang punya banyak kekurangan. Tapi karena Tuhan menolong kami sebagaimana Tuhan juga menolong Yeremia, maka kami juga akan sanggup memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan jemaat yang ada di GBKP Klender. Engkau melihat anak-anak-Mu semua yang ada di GBKP Klender. Keluarga pendeta, keluarga pertua diaken, Tuhan Engkau memberkatinya. Engkau memperlengkapinya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka juga sanggup untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin ada orang yang tidak menerima ataupun menolak ataupun tersinggung dan sebagainya, tapi Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang bekerja dalam hati kami semua. Demikian juga kalau ada yang sakit, kalau ada yang dalam kesusahan ekonomi, Tuhan Engkau memberkati dan menolong saudara-saudara kami. Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka. Campur tangan Tuhan di dalam semua kesusahan-kesusahan dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, terima kasih. Inilah kami, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami, agar berkat Tuhan tetap mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.